dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoye Lizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita, musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh. Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka-Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025, mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Zvirovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасениями уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашей отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita. Musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka-Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025 mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Virovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita, musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka-Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025 mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzhenia, Zafirovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашей отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita, musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka-Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025 mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Zafirovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасениями уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие, начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный, самая оптимальная работа это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita, musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025, mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Virovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие, начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный, ну, самая оптимальная работа это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita. Musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Siburg Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespon serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025, mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Zvirovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita, musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka-Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025, mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoosnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Zvirovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Население, вот крайне, где я был, Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita. Musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka-Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025 mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Virovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita. Musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulaipole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025 mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiyivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Zafirovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасениями уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашей отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita. Musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025, mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiyivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Zafirovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Население вот крайне, где я был, Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita. Musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulaipole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025 mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiyivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Virovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita. Musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawa Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025, mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Zvirovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita. Musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawa Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025, mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiyivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Zvirovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасениями уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia.
Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Siburkstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat. Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut.
Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulaipole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025 mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Zvirovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2000. Прицел 25-кратный. Самая оптимальная работа это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35 infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita, musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh. Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod.
Belgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Siburgstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat. Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut.
Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025 mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiyivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Zvirovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang,
Pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita, musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh. Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Siburg-Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu,
Rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat. Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka-Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025, mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir.
Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri angkatan bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiyivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Zvirovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot,
dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita. Musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh. Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Siburg-Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut.
Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat. Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka-Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025, mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara,
dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Zvirovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap.
Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita, musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh. Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Siburg Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka-Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025, mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Zvirovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Население вот крайне, где я был, Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita. Musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespon serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka-Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025, mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Zvirovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Население вот крайне, где я был, Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita. Musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025, mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Zvirovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita. Musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka-Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025 mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzhenia, Virovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашей отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita. Musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawa Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025, mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Zvirovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita. Musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Siburg Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025, mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Zvirovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita, musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025, mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Zvirovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita. Musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025 mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Zafirovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita. Musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawa Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025, mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Virovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita. Musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Siburg Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025, mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Zvirovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita, musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025, mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Zvirovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Население вот крайне, где я был, Angkatan было bersenjata недавно. Rusia merilis rekaman penembak jitu Сейчас, dari конечно, grup pasukan Vostok задача пока bekerja. еще не поступила. Penembak jitu Конечно, ini pembuka jalan dan melindungi pasukan В infanteri. основном Penembak роль jitu наблюдения, menyingkirkan personal работаем musuh dan ночью. mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, Работаем по serta противнику, memungkinkan mereka maju наблюдаем. ke arah Donetsk Selatan. Unit Наблюдение pasukan за Vostok Rusia дроном, merilis 2 rekaman serangan ke агрегатов pertahanan вызываем, Angkatan по ним bersenjata работаем. Ukraina di Donetsk Наблюдаем Selatan. движение машины, Video dirilis будем relawan сразу Timur докладывать. Jauh Rusia 28 Januari Помогаем нашим 2025. штурмовикам, прикрываем. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita, musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025 mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Zafirovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita, musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulaipole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025 mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiyivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Zafirovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашей отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita. Musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Siburg Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025, mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Zvirovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita, musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka-Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025, mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Zvirovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita. Musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka-Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025 mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Virovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita. Musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025 mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Virovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita. Musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025 mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Zvirovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашей отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita. Musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025 mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiyivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Zafirovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Население вот крайне, где я был, Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашей отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita. Musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulaipole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025 mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiyivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Zafirovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашей отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita. Musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025 mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiyivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Zafirovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашей отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita. Musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat.
Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka-Severnaya. Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025 mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Virovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие, начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный, самая оптимальная работа это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita, musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh.
Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat. Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya.
Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025, mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiyivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Virovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025.
Serangan artileri dari Tentara Pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita, musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh. Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina.
Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat. Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya.
Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025, mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiyivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Virovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025.
Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие. Начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа — это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita, musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh. Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina.
Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawa Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat. Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya.
Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025, mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Virovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025.
Serangan artileri dari Tentara Pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие, начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita, musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh. Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina.
Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit Pertahanan Udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, Pertahanan Udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Siburg-Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat. Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya.
Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025, mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Zvirovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025.
Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие, начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita, musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh. Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina.
Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat. Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya.
Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025 mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Virovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025.
Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие, начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita, musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh. Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina.
Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat. Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya.
Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025 mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Zafirovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025.
Serangan artileri dari Tentara Pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие, начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita, musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh. Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina.
Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat. Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya.
Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025 mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Virovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025.
Serangan artileri dari Tentara Pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие, начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita, musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh. Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina.
Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat. Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya.
Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025 mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Virovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025.
Serangan artileri dari Tentara Pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие, начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашей отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita, musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh. Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina.
Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Sibur Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat. Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya.
Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulaipole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025, mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di dekat Petropavlivka, Novoshnovo, Kolesnikovka, Zagrizhove, dan Lozova. Dalam sehari, Rusia menyerang 26 kali ke arah Liman mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Kopanki, Makiivka, Novolubivka, Torske, Yampolivka, dan Zelena Dolina. Di arah Pokrovski, para pembela kami menghentikan 72 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di wilayah pemukiman Vodiane Druge, Elizavetivka, Mirolyubivka, Lisivka, Vidrodzenia, Zvirovo, Kotline, Udachne, Kotliarivka, Andriivka, Dachne, dan Ulakli, ditambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman penembak jitu dari grup pasukan Vostok bekerja. Penembak jitu ini pembuka jalan dan melindungi pasukan infanteri. Penembak jitu menyingkirkan personel musuh dan mendukung detasemen penyerangan unit senapan bermotor, serta memungkinkan mereka maju ke arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025.
Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Ну и живая сила противника, естественно. Начинают опасаться, с опасением уже не ходят так в открытую, как до этого было, пока, возможно, нас не бывало. Были такие, начинают бояться, конечно, тревога у них начинается сразу, когда мы работаем. Используем вот такие винтовки нашего отечественной разработки, Орсис Т-5000, калибр 338. Прицел 25-кратный. Ну, самая оптимальная работа это до 1500 можно работать, в зависимости от погодных условий. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 835.940 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 17 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.890 tank, 20.614 kendaraan tempur lapis baja, 35.451 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.412 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.510 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi pesawat nirawak dan kendaraan permukaan tanpa awak, depot, dan lokasi perakitan serta kelompok personel dan tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 156 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 165 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 41.800 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.887 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.041 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.878 unit kendaraan pendukung militer. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1, 070 belum atau tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Prajurit Rusia merebut lagi satu wilayah strategis Ukraina. Tentara Kremlin mengibarkan bendera Rusia di atas pemukiman Novoyelizavetovka yang direbut di Republik Rakyat Donetsk. Demikian keterangan video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 29 Januari waktu Moskow. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen tank pengawal ke-80 dari divisi tank pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita, musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh. Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina.
Angkatan bersenjata Ukraina 29 Januari malam, melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan drone malam hari ini membuat pertahanan udara Rusia sibuk mencegat dan menghancurkan lebih dari 100 UAV, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Unit pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 104 pesawat nirawak Ukraina di beberapa wilayah Rusia. Kantor berita Rusia TASS merinci, pertahanan udara Rusia menetapkan 47 UAV dinetralkan di wilayah Kursk, 27 di wilayah Bryansk, 11 di wilayah Smolensk, 7 di wilayah Tver, 4 di wilayah Belgorod, masing-masing 3 di wilayah Nizhny Novgorod dan Kaluga, dan masing-masing 1 di wilayah Rostov dan Leningrad. Kemudian, Gubernur Bryansk Alexander Bogomas menyatakan bahwa 33 pesawat nirawak, termasuk 3 UAV bertenaga jet, ditembak jatuh di wilayah perbatasan. Gubernur Tver Igor Rudenya melaporkan bahwa 29 pesawat nirawak dicegat di wilayah barat laut semalam. Pasukan Ukraina menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Graivoron, Belgorod, menggunakan pesawat nirawak, melukai seorang warga sipil, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di Telegram. Jendela di 2 apartemen di gedung tinggi hancur karena bahan peledak dijatuhkan, dan 4 mobil rusak. Salah satu pesawat nirawak yang ditujukan ke wilayah Smolensk jatuh di dekat fasilitas nuklir, ungkap Gubernur Vasily Anohin, mengutip data awal. Pembangkit listrik tenaga nuklir Smolensk mengonfirmasi operasi normal. Puing-puing pesawat nirawak jatuh di fasilitas produksi di zona industri Kstovo dekat Nizhny Novgorod, memicu kebakaran. Tidak ada korban yang dilaporkan, tulis Gubernur Gleb Nikitin di Telegram. Puing-puing UAV lainnya mendarat di lokasi industri Siburg-Kstovo di Nizhny Novgorod. Perusahaan petrokimia menyatakan, mengonfirmasi tidak ada karyawan yang terkena dampak. Gubernur Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, melaporkan serangan Ukraina menyerang sebuah rumah warga sipil di sebuah desa di daerah Belgorod, menewaskan seorang ibu dan anaknya yang berusia 2 tahun, serta melukai 2 orang lainnya. Menurut kepala daerah, para korban luka dibawa ke rumah sakit. Akibat serangan itu, rumah tersebut rusak sebagian. Semua layanan darurat bekerja. Para pejuang pertahanan teritorial menjaga rumah tersebut. Informasi tentang konsekuensinya sedang diklarifikasi, ditambah Gladkov. Militer Rusia bersumpah merespons serangan drone Ukraina ini dalam waktu cepat. Pasukan Rusia bergerak maju menuju perbatasan administratif wilayah Zaporozhye dari timur setelah merebut wilayah strategis Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia untuk Kedaulatan, Proyek Patriotik, dan Dukungan bagi Veteran, kepada kantor berusia Rusia, TASS, 29 Januari waktu Moskow. Pasukan Rusia bergerak maju dari komunitas Velikaya Novosholka yang direbut menuju wilayah Zaporozhye, khususnya di area cagar alam Balka Severnaya.
Rogov mengatakan kepada TASS sebelumnya bahwa penghancuran garis pertahanan strategis tentara Ukraina di dekat Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk memungkinkan pasukan Rusia maju ke benteng pertahanan musuh utama di wilayah Zaporozhye dari timur dan timur laut. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa posisi tentara Ukraina di dekat Gulai Pole dan Orehov kurang siap untuk pertahanan dari arah timur dan utara dibandingkan dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa unit-unit Brigade Tank terpisah pengawal kelima dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Infanteri Marinir pengawal ke-40 dari Grup Tempur Timur merebut pemukiman Velikaya Novosholka di Republik Rakyat Donetsk. Ini salah satu daerah penghubung di Donetsk untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Kehilangan wilayah ini berarti kerugian besar bagi Ukraina. Dengan merebut wilayah ini, posisi Rusia di Oblast Zaporizhia semakin kuat. Demikian juga potensi Rusia di Oblast Dnepropetrovsk semakin terbuka. Pembebasan Novoyelizavetovka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, akan mempercepat gerak maju tentara Rusia menuju perbatasan dengan daerah Dnepropetrovsk, kata seorang sumber di kalangan pertahanan Rusia kepada TASS. Novoyelizavetovka memperluas pangkalan jembatan dan mempercepat gerak maju menuju daerah Dnepropetrovsk, kata sumber pertahanan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Januari 2025, mencatat 158 kontak senjata terjadi sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 10 daerah konsentrasi personel dan peralatan, 1 sistem pertahanan udara, dan 2 fasilitas penting lainnya milik militer Rusia. Jumlah kerugian penjajah sementara dikalkulasi, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kupiansk, 10 serangan Rusia diadang Ukraina. Pasukan pertahanan Ukraina memukul mundur serangan musuh di